Nama saya Triwidi Hartono. Saya mahasiswa PPL UNES. Saya sana PPL di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Agar lebih semangat di siang hari, Mas. Kita yel-yel dulu ya, Mas ya. Ya, Pak. yang kita lakukan di sekolah. Ya, SMK? Bisa. Hebat. Bagus. Semangat, tetap semangat ya, Mas. Tetap Iya, Pak. Oke. Ya, kemudian kita memberi materi hari ini adalah materi rem tromol. Tapi memang pembelajarannya itu masih daring ya, Mas ya. Pembelajarannya masih daring, jadi lewat Google Classroom ini, mengingat kondisi pandemi ini kan belum membaik, Mas ya. Tapi sebelum saya mulai, saya pengen ngecek absensi dulu, Mas ya. Alvin Febriana hadir nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh iya, nggak ada. Ya, alhamdulillah, semoga selalu sehat selalu, Mas ya, jaga kesehatan. Amin, Pak. Pak. Sebelum mulai kita harus berdoa dulu. Tolong berdoa dipimpin oleh Mas Yeda, tolong sebelum mulai pelajaran berdoa dulu, Mas. Tolong dipimpin dulu, Mas. Mas Yeda. Iya, Pak. Iya, Pak. Tolong. Marilah teman-temanku, sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Masing berdoa mulai selesai. Ya, terima kasih, Mas. Sebelum ini mulai materi ya pembelajaran hari ini, saya ingin ngecek sebentar materi yang minggu lalu, yaitu tentang cakram ya. Jadi ternyata waktu minggu lalu itu ada masalah, Mas. Masalah pada rim cakram. Jadi diagnosa, jadi ada kerusakan. Jadi kerusakannya itu seperti ini, Mas. Kalau kita injak pedal remnya kita injak, ternyata berbunyi berdesit. Pernah nggak mengalami seperti itu? Lah, Pak. Kira-kira itu sebabnya apa, Mas? Piring cakram bergelombang. Ya, bagus, luar biasa, masih ingat. Kemudian kita lanjutkan tentang rem tromol, karena materi hari ini adalah tentang rem tromol. Tromol, udah pernah dengar kan? Tromol. Ya. Sampun, Pak. Dan saya tampilkan, Mas ya. Sampun, Pak. Ya. Alhamdulillah besar. Ya. Kita mulai saja. Ini adalah materinya, di sinilah diagnosis sistem rem konvensional. Diagnosis itu artinya menganalisa gitu, Mas, dan nanti juga memperbaiki. Nah, untuk rem konvensional kita mulai, Mas, ya, selanjutnya. Nah, ini kita lihat dulu berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran di sini kita lanjutkan ya. Nah, ini, Mas, ini ada gambar ya. Ini sistem rem konvensional pada mobil, Mas. Ada 3 jenis model dulu ya. Saya tanya dulu. Nah, kemudian yang ketiga ini rem apa, Mas? Rem tromol. Ya. Rem tromol. Drum brake. Jadi ada 3 jenis rem di kendaraan itu, ada 3 jenis rem ya, Mas. Kemudian kalau yang rem tromol biasanya di posisi di belakang ya. Oke, kita lanjutkan, Mas. Kita lanjutkan. Sekarang ini, Mas. Nah, ini ada kuis komponen rem tromol. Maksudnya yang nomor A ini apa, Mas? Yang kemarin sudah saya tak sampaikan. Yang nomor A ini, Mas, apa? Jawabnya apa, Mas? Namanya, nama dan fungsinya, Mas. Yang A ini, Mas. Nama dan fungsinya apa, Mas? Ayo, apa, Mas? Rem tromol. Tromol rem. Nomor lem. Fungsinya apa, Mas? Atau drumnya ini, Mas? Fungsinya apa, Mas? Bagian gesekan bersama kampas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. Benar. Jadi tujuannya ini nanti kan untuk menghentikan kendaraan, karena ini ada yang bergesekan di sini. Ya, gesek ini seret gitu ya, Mas. Nah, kita lanjutkan ya, Mas. Kita lanjutkan. Oke, Pak. Nah, ini prinsip kerjanya sebenarnya rem itu seperti ini, Mas. Coba perhatikan. Nah, ini, Mas, prinsip dasar, coba perhatikan, Mas. Cara kerjanya di video seperti ini, Mas. Perhatikan dengan baik, Mas. Nah, yang satunya adalah rem tromol. Nah, ini ada yang biru-biru ini minyak rem, Mas. Minyak rem. Nah, di sini minyak rem. Nah, bila pedal ditekan, nah kita lihat arahnya kemana. Nah, ini ada penunjuk arah, ya. Nah, mengalir terus.
Arahnya kemana? Kita lihat ya. Ini waktu ditekan ya. Nah, ini dari master silindernya sini Mas. Nah, ini terus dan warna biru muda ini adalah aliran dari minyak rem Mas. Setelah kita lihat larinya kemana. Ini prinsip cara ngeremnya seperti ini Mas. Nah, ini otomatis kan ketekan minyak rem. Nah, kemudian yang satunya adalah rem belakang Mas. Kita lihat. Nah, jalan terus, kemudian, nah ini adalah silinder rodanya di sini Mas. Nah, minyak rem masuk sini tadi yang saya tunjukkan tadi. Kemudian menekan keluar. Nah akhirnya berhenti. Nah, ya videonya selesai. Kita lanjutkan untuk diskusi ya Mas. Nah, diskusi kemarin udah saya bikinkan. Nah, di sisi kelompok, permasalahan itu ada dua, Mas. Yang pertama adalah rem terasa dalam saat diinjak atau ngempos. Kemudian masalah kedua adalah rem tidak pakem. Nah, kita lanjutkan kelompoknya ini. Coba saya lihat dulu kelompoknya, Mas. Ya, terus ya permasalahan ini dari 4 kelompok ini nanti saya bagi untuk membahas di sini, Mas. Nah, ini, Mas. Jadi silahkan ya, saya kasih waktu 10 menit jam, Mas. Ini Mas ya paling lama. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini permasalahannya sama Mas ya. Yang kelompok 3 dan kelompok 4 pedal rem diinjak tapi remnya ternyata tidak pakem. Nah, itu permasalahannya apa Mas ya. Coba kalian diskusi, kalian kan terus nanti tolong perwakilan per kelompok untuk mempresentasikan Mas ya. Ya, boleh kalian kerjakan sekarang ya. Jadi permasalahannya yaitu yang pertama adalah diinjak terlalu dalam. Di terlalu dalam itu bahasa lainnya ngempos itu Mas. Itu yang pertama. Itu tadi untuk kelompok 1 dan 2. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 itu permasalahannya adalah kalau pedal rem diinjak itu ternyata nggak pakem. Kalian ini Mas diskusi. Sebenarnya saya juga di sini membawa komponen-komponen masalah rem tromol Mas. Saya di sini membawa di tempat ruang guru Bapak ini membawa komponennya asli ya Mas. Sebenarnya mau saya tunjukkan nih Mas. Sambil mengerjakan ya Mas. Nah, sambil mengerjakan ini Mas, coba perhatikan, ya tunjukkan di sini sebenarnya saya menunjukkan. Mas Anas, maaf Mas Anas. Tromol rem atau drum? Apa Mas? Tromol rem. Oh iya betul sekali, ya benar. Terus fungsinya apa sih kira-kira Mas? 100 untuk Mas Anas. Fungsinya sebagai media gesekan bersama kampas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. Iya betul sekali. Saya belum Mas. Alhamdulillah sudah Pak. Ya kita presentasi dulu Mas untuk dari yang kelompok ini kelompok 1 tadi terdiri dari Iksan, Alvin, Rio dan Rido ya Mas. Ya kelompok 1 dulu Mas, tolong. Iya Pak. Kelompok 1 dulu ya dari siapa Mas yang mau presentasi? Mas Rio. Pulau Pak. Ya, silakan Mas Rio. Oke ya saya. Saat mobil berjalan normal waktu mau mengerem pedal rem diinjak terlalu dalam. Apa penyebabnya? Apa yang harus diperbaiki? Penyebabnya master silinder bocor, dinding master silinder tergores, seal silinder rusak. Yang harus diperbaiki adalah bongkar perbaiki yang rusak atau ganti semua satu set, satu master silinder. Oh ya. Bagus sekali jawabannya. Ya, ya saya tampung. Tepuk tangan. Ya, yo luar biasa. Sudah kelompok 4 sudah belum? Dari kelompok Alhamdulillah 4 sudah Pak. Sudah Mas. Sudah Ya, Pak. berarti kelompok 4 dulu Mas. Ya dari grupnya Mas Yeda, Rifai dan Mas Andika. Ya Mas Yeda, tolong ayo dipresentasikan. Tolong dibacakan Mas Yeda. Dibacakan ya. Saat mobil berjalan normal, waktu mau mengerem pedal rem diinjak, rem tidak pakem. Apa penyebabnya? Apa yang harus diperbaiki? Jawabannya, kanvas rem sudah tipis. Solusinya ganti kanvas rem dengan yang baru.
Ngoten, Iya, Pak. luar biasa. Udah bagus ya Luar jawabannya. biasa, Mas. Udah bagus. Tepuk tangan untuk Yeda kelompok Putra. 4 ya. Oke, Pak. Enggak. Ya. Sampun. Ya, Oke. tolong disampaikan Mas, dipresentasikan Mas di sini Mas. Oh, nggih, Pak. Siapa? Ya, oke siap Mas Alga, monggo. Ya, kalian baca Mas jawabannya Mas. Saat Permasalahan mobil, kali jawabannya. Sama nggih, jawabannya Pak. Mas. Ya, tolong. Saat mobil berjalan normal, waktu mau mengerem, pedal rem diinjak, rem tidak pakem. Apa penyebabnya? Apa yang harus diperbaiki? Jawabannya, distribusi minyak rem tidak maksimal. Maka periksa saluran distribusi rem tersebut kemudian diperbaiki, Pak. Oh, itu ya bagus jawabannya luar biasa. Bagus. Ya, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Terima kasih Mas, jawabannya semua. Terima kasih, Mas. Ya, dari diskusi ini yang 4 kelompok semua sudah menjawab. Kita bisa menyimpulkan sebenarnya Mas, menyimpulkan untuk simpulan dari analisa dari diskusi kelompok. Kalau dirangkum ya, tentunya permasalahan itu bisa nanti saya bandingkan lagi dengan permasalahan di lapangan Mas. Dalam arti di lapangan ini kalau memang nggak langsung praktek ya tentunya kita bisa melihat di YouTube Mas. Di YouTube itu kita bisa lihat di situ kan terlihat jelas permasalahan apa, kemudian yang harus diperbaiki apa, gejalanya apa, pasti kan ada semua. Nah, dari hasil yang kalian presentasikan 4 kelompok, kita bisa ngambil kesimpulan ya. Coba kita simpulkan Mas ya. Coba Mas Andika, Pak. Mas Yeda disimpulkan Mas. Nggih, monggo. Dari Yeda. 4 kelompok itu coba disimpulkan. Nggih, Pak. Ya. Kesimpulan, 1. Penyebab pada rem diinjak terlalu dalam, ngempos. 1. Master silinder bocor. 2. Kanvas rem halus. 3. Kebocoran pada sistem rem. 4. Silinder rem rusak. 5. Penyetel belakang rem rusak. 2. Penyebab pedal rem diinjak tapi rem tidak pakem adalah 1. Distribusi minyak rem tidak maksimal. 2. Kanvas rem sudah tipis. Ngeten, Pak. Oh ya, bagus, luar biasa. Ya, ini dari kesimpulan dari tadi, kesimpulan untuk analisa dari diskusi kelompok. Mas Yeda Rem keluar. tidak ngempos terlalu dalam itu, ya selain itu kita harus melihat kondisi dari ini Mas. Kenapa bisa terjadi silinder itu bocor misalkan, master silinder itu bocor, itu kan karena salah satu kondisi dari minyak rem itu sendiri Mas. Jadi minyak rem itu ternyata udah lama nggak diganti. Akhirnya di situ kan ada kotoran-kotoran yang akhirnya kotoran itu adalah menghambat masuk ke master silinder. Akhirnya bisa aja tergores. Nah itu kalau saya pernah lihat di YouTube seperti itu Mas. Jadi saya tambahi seperti itu. Itu dari kita kesimpulan dan istilahnya evaluasi juga seperti itu Mas. Jadi udah paham semua kesimpulannya seperti itu. Dan untuk inti pertemuan hari ini Mas, untuk pekan depan, minggu depan kita akan mempelajari tentang masih sekitar rem ya, atau sekalian untuk yang teknologi rem yang lebih maju lagi adalah rem ABS Mas ya, minggu depan. Iya, Pak. Jadi kita langsung minggu depan saya tambahkan adalah rem ABS. Karena teknologi kita harus mengikuti teknologi Mas, di kendaraan itu banyak teknologi yang harus mengikuti teknologi perkembangan semua kendaraan ya. Kalau tidak ya ketinggalan ya. Contohnya masalah rem. Masalah rem itu kan teknologinya larinya kan rem ABS. Kemudian ya pekan depan bahasannya itu Mas ya. Tuh, kemudian masih ada pertanyaan enggak Mas? Ya. Boten, Pak. Pak. Udah Cukup. cukup. Paham, Pak. Masih ada yang mengganjal Boten tentang Pak, rem? pun paham, insya Allah paham. Ya. Cuma masalah memang permasalahan itu banyak sekali Mas. Itu bahasan baru di modul kan bisa dibaca Mas, itu banyak sekali masalah rem. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup saja. Sebelum saya akhiri ya, marilah kita berdoa dulu Mas. Berdoa dipimpin tadi ketua kelas, tolong memimpin doa. Mas Iya, Pak. Yeda. Halo, Pak. Ya Mas, tolong. Iya, Pak. Iya, teman-temanku, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kita masing-masing, doa mulai selesai, Pak.
Ya. Amin. Ya, selesai. Amin, amin. Pelajaran saya tutup Amin. sekarang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.